Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 361 sampai 365. Shen Wanshan dan yang lainnya masih bertanya-tanya, mengapa generasi muda begitu ketakutan? Ayo kita lihat juga. Mereka juga segera menoleh. Setelah melihat wajah Ye Junlin dengan jelas, Shen Wanshan, Lei Qianju dan yang lainnya sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Ye Junlin, itu Ye Junlin? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menjadi Ye Junlin? Aku tidak percaya, aku pasti salah membacanya. Bahkan Fu Longxing, yang pernah menjadi pemimpin terbesar di Suzhou dan Hangzhou, menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah ini Ye Junlin? Jenderal Kunlun adalah Ye Junlin. Apakah aku sedang bermimpi? Orang-orang yang mengenal Ye Junlin merasa pandangan hidup mereka akan runtuh saat ini. Pemuda yang pernah dipenjara telah menjelma menjadi jenderal yang tak tertandingi di dunia. Di bawah satu orang, di atas 10.000 orang, tak terbayangkan. Adegan di depannya terlalu mengejutkan. Kelompok masyarakat sosial ini benar-benar tercengang. Mereka tersambar petir. Ye Junlin, yang berdiri di atas panggung, tersenyum dan berkata, "Saya mengecewakan semuanya, saya Jenderal Kunlun." Boom! Mendengar Ye Junlin mengakuinya sendiri. Semua orang di kamar dagang Suzhou Hangzhou juga menjadi gila. Mereka akhirnya mengerti mengapa grup Yunting telah membuat kemajuan besar. Di belakang grup Yunting adalah Jenderal Kunlun. Siapa yang tahan? Dan Lu Nangxuan, mereka melihat Lu Nangxuan dari daftar tamu. Lu Nangxuan adalah Mayor Jenderal Qilin. Puff! Shen Wanshan tidak tahan lagi, dan menyemburkan seteguk darah. Suatu kali dia mengalami serangan jantung, dan Jenderal Kunlun lah yang menyelamatkannya. Tapi dia membual bahwa dia akan memberi Jenderal Kunlun banyak uang. Setelah ditolak, seluruh keluarga Shen mengira dia adalah penjahat, badut munafik. Ingin memeras keluarga Shen dengan menyelamatkannya. Keluarga Shen mengincarnya berulang kali, dan bahkan membunuhnya. Sekarang Shen Wanshan sangat ketakutan hingga dia akan mengalami pendarahan otak. Ternyata orang yang saya incar adalah Jenderal Kunlun. Orang-orang benar-benar tidak peduli dengan keuntungan kecil itu. Bisakah Jenderal Kunlun kekurangan uang? Perlukah Anda memberi rejeki? Keluarga Shen akan berakhir. Shen Wanshan tiba-tiba teringat beberapa peringatan Ye Junlin. Selain statusnya, siapa yang memiliki kekuatan untuk membuat keluarga Shen, orang terkaya, berlutut di hadapannya dan meminta maaf? Dan Komandan Duan Tianyang pergi mengunjungi kerabatnya, dan kerabat yang dia bicarakan adalah Ye Junlin. Aku sangat bingung. Seharusnya sudah dipikirkan sejak lama. Puff. Shen Wanshan memuntahkan beberapa suap darah satu demi satu. Tidak ada yang terkena pukulan lebih keras dari Shen Xinyi. Dia telah berhubungan dengan Ye Junlin sepanjang waktu, dan dia memiliki konflik terbesar dengannya. Dia bahkan melemparkan uang ke Ye Junlin. Maksudnya itu apa? Penghujatan. Apa yang saya lakukan? Saya telah mempermalukan Jenderal Kunlun. Shen Xinyi segera berteriak, dialah yang sendirian mendorong seluruh keluarga Shen menuju kehancuran. Di atas panggung, Ye Junlin mengambil surat penunjukan dan mengumumkan, "Saya secara resmi menunjuk Kamerat Duan Tianyang sebagai Panglima tertinggi daerah militer Suzhou Hangzhou." Duan Tianyang menerima surat pengangkatan di tengah tepuk tangan. Ini adalah momen paling mulia dalam hidupnya. Saya pikir saya meninggalkan Brigade Besi Yan Huang, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang yang paling saya hormati secara pribadi menunjuk saya. Ye Junlin tidak turun dari panggung untuk pertama kalinya. Dia mengamati penonton dan berkata sambil tersenyum, "Ambil kesempatan ini, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada beberapa orang yang hadir." Boom, kata Ye Junlin begitu itu keluar, penonton tercengang. Terutama Shen Wanshan dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka menyadari bahwa detik telah hilang.
ini sudah berakhir. Duan Tianyang dan para pemimpin senior daerah militer Suhang semua memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu tentang perubahan di Suzhou dan Hangzhou. Tapi Zheng Xiangkun dan Fu Longxing telah menyadari sesuatu. Mereka ketakutan dan berkeringat dingin. Apakah Shen Wanshan ada di sini? Ye Junlin tiba-tiba bertanya, Shen Wanshan akan mengalami serangan jantung saat ini. Seteguk darah lagi keluar, apakah Shen Wanshan ada di sana? Suara Ye Junlin terangkat seperti gemuruh guntur. Semua orang yang hadir merasakan paksaan datang. Shen Wanshan sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh berlutut. Aku menyelamatkan hidupmu hari itu, bagaimana kamu memperlakukanku? Plop, Shen Wanshan dan Shen Xinyi semua berlutut. Balas dendam atas kebaikan, cucu perempuanmu melemparkan uang ke wajahku untuk mempermalukanku, memprovokasiku lagi, dan bahkan membunuhku. Kata-kata Ye Junlin mengejutkan penonton. Para pemimpin Suzhou dan Hangzhou semua memandang keluarga Shen dengan tak percaya. Bukankah ini terlalu berani? Beraninya kamu membunuh Jenderal Kunlun. Siapa yang tahan? Saya khawatir Zheng Xiangkun harus menjatuhkan orang satu persatu. Keluarga Shen akan pensiun sendiri? Atau haruskah aku menggunakan kekuatan pribadiku untuk membantumu mundur? Ye Junlin berkata dengan dingin. Sebuah kalimat seperti sebuah penghakiman. Ini sudah berakhir, semua sudah berakhir, tidak ada yang namanya Shen Wanshan, orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Kamar dagang Suzhou Hangzhou, ini juga merupakan keluhan pribadi bagi Anda. Saya berhasil memulai bisnis 6 tahun lalu, tetapi Anda mendambakan teknologi saya, sengaja membuat jebakan, melumpuhkan saya, mengirim saya ke penjara, menjiplak teknologi saya, dan mengambil semuanya dariku. Apa yang harus kamu lakukan? Ye Junlin bertanya dalam satu kalimat. Plop, Lei Qianju dan yang lainnya menjawab satu persatu, satu jatuh berlutut. Pada saat ini, mereka juga mengerti mengapa Ye Junlin tidak segera mengincar mereka. Seharusnya ingin Yunting Group menggantikan pasar Suzhou dan Hangzhou selangkah demi selangkah. Kamu juga sama dengan keluarga Shen. Ye Junlin memandang Zhou Yuheng lagi. Zhou tua, tangkap semua orang yang bermasalah. Boom, Lei Qianju dan yang lainnya menjadi pucat dan berkeringat dingin. Untuk mencapai skala sebesar itu di tahun-tahun ini memang banyak pelanggaran. Cukup untuk mengunci mereka masing-masing terlebih lagi. Bukti tentang apa yang terjadi pada grup Junlin sudah pasti dan tidak dapat diloloskan. Beberapa orang dengan cepat melihat ke arah Zheng Xiangkun dan Fu Longxing. Saya berharap keduanya bisa membalikkan keadaan. Tapi keduanya menundukkan kepala. Jika itu Suhang, keduanya masih bisa berbicara. Tapi ini Jenderal Kunlun sialan, kekuatan, alasan, semua berdiri. Fu Longxing segera berkata, saya akan melaporkan masalah ini ke kamar dagang Suzhou Hangzhou dengan nama asli saya. Zhou Yuheng mengangguk, Jenderal, saya pasti akan menanganinya. Oke, mari kita tunda rapatnya. Setelah 1 jam, seluruh Suzhou dan Hangzhou berubah. Kamar dagang Suzhou Hangzhou terkuat dan keluarga Shen terkaya akan segera dihapuskan. Setelah meninggalkan tempat tersebut, Ye Junlin berganti pakaian biasa, dan Duan Tianyang mengikutinya. Keduanya menemukan plum untuk mewarnai mereka. Hari ini benar-benar membuka mata. Setelah mengunjungi barak, suasana hati Li Wenyuan sedang baik, dan kesedihan sebelumnya tersapu bersih. Ayah dan Ibu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman saya Duan Tianyang. Terima kasih kepadanya karena telah ada di sini hari ini. Ye Junlin memperkenalkan Duan Tianyang kepada kedua tetua. Li Wenyuan dengan penuh semangat memegang tangan Duan Tianyang. Mereka sangat terkejut. Apakah Ye Junlin punya teman seperti itu? Bolehkah saya bertanya apa posisi Xiao Duan? Li Wenyuan sedikit penasaran. Itu hanya perintah kecil, tidak layak disebutkan. Duan Tianyang tersenyum. Zhao Yalan mendorong Li Wenyuan, ini rahasia.
Mengapa kamu menanyakan hal ini? Haha, akulah yang bersikap kasar, Li Wenyuan tersenyum. Beberapa orang makan di sini sesudahnya. Dalam perjalanan untuk pergi, Li Wenyuan masih bertanya, sepertinya Panglima tertinggi ada di sini hari ini. Li Wenyuan tertawa, akan ada banyak peristiwa bahagia di masa depan. Satu demi satu, Ye Junlin tersenyum. Saat ini, Li Ziran sedang bermain dengan ponselnya, tiba-tiba dia terlihat ketakutan dan hampir melemparkan ponselnya ke tanah. Ada apa dengan putriku? Semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Peristiwa besar telah terjadi, Suzhou dan Hangzhou akan mengalami gempa besar. Li Ziran tersentak. Sen Wanshan dan semua orang di keluarga Sen memilih untuk keluar dari grup Sen secara kolektif. Kamar dagang Suhang mengumumkan pembubarannya, melihat judul yang menarik perhatian sedang menelepon. Li Ziran, Li Wenyuan dan yang lainnya menjadi gila. Ini jelas merupakan berita terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Keluarga Sen dan kamar dagang Suzhou Hangzhou runtuh pada saat yang bersamaan. Itu luar biasa. Mata curiga Li Ziran tertuju pada Ye Junlin, seolah ada lapisan kabut. Orang ini memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Sebelumnya, dia masih mengatakan bahwa kamar dagang Suzhou Hangzhou dan keluarga Sen akan berakhir. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menjadi kenyataan. Kamu Junlin, apakah kamu tahu sesuatu? Li Wenyuan bertanya. Saya mendengar dari Duan Tianyang bahwa Jenderal Kunlun mengambil tindakan terhadap kedua keluarga ini, tepat pada upacara pengangkatan. Ye Junlin tersenyum. Jadi begitu, mereka menyinggung Jenderal Kunlun. Biar saya katakan saja, ada orang di Suzhou dan Hangzhou yang bisa membuat mereka jatuh, ini tidak mungkin. Li Wenyuan tampak lega. Gempa bumi Suzhou Hangzhou dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi Jiangnan. Kedua gunung itu runtuh dalam sekejap, ini berarti pasar di Suzhou dan Hangzhou kosong, dan semua orang ingin mencicipi lemak sebesar ini. Tiba-tiba, Jinling, ibu kota provinsi, dan tempat-tempat lain mengincar bagian penting dari Suzhou dan Hangzhou ini. Pada saat yang sama, Yunting Group, yang menerima pesanan dari bos besar, memilih untuk memperluas skalanya dan mulai menggerogoti pasar. Piring Suhang ini terlalu besar, tidak bisa dimakan semalaman. Bagaimanapun, rencana Ye Junlin sangat sederhana, dapat memulihkan stabilitas secepat mungkin tanpa mengguncang perekonomian Suzhou dan Hangzhou. Saat ini, grup Xiao menerima pesanan Ye Junlin dan bergabung. Untuk sementara, grup Xiao menjadi keluarga terkuat di Suzhou dan Hangzhou. Inilah yang tidak pernah diharapkan Xiao Guopu. Ye Junlin pertama-tama ingin melihat wajah Xiao Qin, dan kedua, dia ingin segera menstabilkan Suzhou dan Hangzhou. Ziran masih ingat apa yang aku katakan? Aku akan membiarkanmu bangkit kembali, tunggu kabarku. Ye Junlin tertawa, melihat penampilan misterius Ye Junlin. Dia sebenarnya memiliki ekspektasi lebih. Sekarang, keluarga Li juga sangat bersemangat. Baru saja mendapat begitu banyak uang dan harta benda, kini pasar Suzhou dan Hangzhou benar-benar kosong. Ini berarti kesempatan itu telah datang. Selama keluarga Li bekerja keras, menjadi kelompok 10 miliar bukanlah mimpi. Benar saja, setelah mengusir keluarga ketiga, keberuntungan keluarga kita akan meningkat. Li Wenhai tertawa. Li Tianhao memandang ke langit dengan senyum panjang. Tuhan memberkati keluarga Li saya. Hal besar itu buruk, hal besar itu buruk, Li Songkui dan Li Mengyu berteriak. Apa yang kamu lakukan? Kamu panik. Bukankah kamu menyuruhmu pindah ke perusahaan? Li Tianhao mengerutkan kening, sangat tidak puas. Setelah mengambil alih perusahaan Li Ziran, hal pertama yang dia lakukan adalah memindahkan perusahaannya ke Yinhai Plaza. Bagaimanapun, Yinhai Plaza adalah pusat kota, keren kan gedung perkantoran di pusat kota. Perusahaan kakek sudah pindah, tapi ada hal lain. Kakek, saya tidak tahu apa yang terjadi. Pagi ini,
sejumlah besar karyawan perusahaan Li Ziran tiba-tiba mengundurkan diri. Hanya beberapa eksekutif inti yang mengambil memimpin dalam pengunduran diri. Perusahaan merugi banyak. Li Songkui berkata dengan terengah-engah. Wajah Li Mengyu sangat suram. Ada apa? Li Tianhao dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Tidak masalah jika karyawan kecil pergi. Namun jika para petinggi pergi, itu akan menjadi masalah besar. Saat ini, ponsel Li Mengyu berdering lagi. 7 eksekutif senior lainnya telah pergi. Li Mengyu terkejut. Ponsel Li Wenhai juga berdering. Tim konstruksi proyek Taman Ekologi Chengqi memutuskan kontrak, dan para pekerja melarikan diri secara kolektif. Bahkan penjaga keamanan dan anjing penjaga di lokasi konstruksi pun melarikan diri. Mata Li Wenhai hampir terbang keluar. Proyek Taman Ekologi Chengqi benar-benar berantakan. Li Songkui bahkan menerima pesan teks dari ponselnya, dan dia langsung tercengang saat melihatnya. Rantai modal perusahaan pendek? Dananya sudah lama digunakan dalam pembangunan, sekarang perusahaan tidak punya uang. Li Songkui akan runtuh. Saat ini, pemimpin proyek grup Yunting bernama Li Tianhao. Li Xianhalo, mengapa proyek kerjasama baru-baru ini dengan perusahaan Huating dihentikan? Yunting Group bertanya langsung. Baru-baru ini, perusahaan bergabung. Beberapa hal tertunda, dan akan segera dipulihkan, Li Tianhao berkata sambil mencibir. Yunting Group sekarang menjadi dewa kekayaan bagi mereka. Tuan Li, harap baca kontraknya dengan cermat. Masih ada 2 hari lagi. Jika proyek investasi tidak dapat dilanjutkan, Anda harus membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak. Menurut kontrak, 1 miliar yuan perlu dikompensasi, kata penanggung jawab grup Yunting membuat Li Tianhao takut sampai kencing. Setelah pihak lain menutup telepon, tubuh Li Tianhao gemetar. Semua proyek kerjasama dengan Yunting Group telah dihentikan, Li Tianhao bertanya. Li Wenfei segera pergi untuk menyelidiki. Setelah mengetahui berita tersebut, Li Wenfei berkeringat dingin seperti air terjun. Ayah, proyek kerjasama dengan Yunting Group terlalu besar. Jika kami ingin melanjutkan, kami punya untuk membuang uang ke dalamnya. Kata Li Wenfei, apa yang terjadi? Bukankah perusahaan Li Ziran mendapatkan banyak investasi? Bagaimana? Li Tianhao hendak muntah darah. Sekarang perbendaharaan internal perusahaan Li Ziran kosong. Tidak hanya rantai modalnya putus, tetapi tampaknya juga terlilit hutang. Li Songkui mengatakan hal lain yang membuat keluarga Li takut. Mustahil, Li Ziran berkembang dengan sangat baik. Lokasi baru perusahaan telah pindah ke Yinhai Plaza. Ya, itu benar, bukan bohong bahwa nilai pasar perusahaan hampir 1 miliar. Li Tianhao dan yang lainnya semuanya tidak percaya. Begitu, ini semua hanyalah ilusi yang dibuat oleh Li Ziran. Dia sengaja membuat laporan keuangan yang bagus dan citra perusahaan yang sempurna untuk menarik investasi dan kerjasama. Iya, selama kurun waktu ini, cukup banyak pengusaha yang datang untuk berinvestasi dan bekerja sama, dan mereka tertarik dengan laporan keuangan Li Ziran. Li Wenfei segera menganalisa. Sialan, saya pikir itu benar-benar 1 miliar yuan. Tapi saya tidak menyangka itu akan berantakan. Li Tianhao sangat marah. Saat ini, sebuah mobil datang ke rumah Li Jiazu dan berhenti. Beberapa pria dan wanita berjas datang. Yang mana Tuan Li Tianhao? Iya, Li Tianhao merasa sedikit tidak nyaman. Halo, kami adalah penanggung jawab Yinhai Plaza. Saya ingin memberitahu Anda satu hal. Perusahaan yang disewa oleh perusahaan Huating telah menandatangani kontrak sementara sebelumnya, dan sekarang telah mengirimkan kontrak resmi. Harga juga akan berubah sesuai. Dari 5 tahun sebelumnya 10 juta akan menjadi 100 juta dalam 5 tahun. Saya harap Anda membayarnya sesegera mungkin. Atau Anda akan diperintahkan untuk pindah dalam 3 hari. Orang yang bertanggung jawab di Yinhai Plaza berkata dengan dingin. Boom, seperti petir, Li Tianhao hampir kehilangan pijakannya.
Lee Songkui menerima kontrak baru itu dengan gemetar, dan mulai membacanya. Wajahnya menjadi hitam, keluarga Lee menjadi gila. Sungguh sial, bukan, Lee Ziran hanya membutuhkan 10 juta untuk disewakan, tetapi 100 juta untuk mereka. Cepat dan selesaikan masalah ini, orang yang bertanggung jawab atas Yinhai Plaza pergi. Tapi ini baru permulaan, orang lain akan datang. Halo, saya Shen Huamo, manajer proyek dari kantor pusat Bank Suhang. Perusahaan Huating yang asli meminjam 80 juta yuan, dan sekarang bunganya ditambah menjadi total 110 juta yuan. Kelompok Lee diperintahkan untuk membayarnya kembali dalam 7 hari. Jika tidak, itu akan dibawa ke prosedur keadilan. Shen Huamo tanpa ampun. Celepuk, Li Tianhao sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Berutang pada bank lebih dari 100 juta? Apakah buah plum itu gila? Intinya adalah keluarga Lee harus membereskan kekacauan ini. Shen Huamo membawa orang pergi, lalu seseorang datang lagi. Selusin datang ke sini sekaligus perusahaan. Halo, Tuan Li Tianhao, saya dari perusahaan investasi Hualun, saya memulihkan hutang 20 juta yuan sekarang. Hai Tuan Li Tianhao, saya dari grup Aiseng, saya memulihkan hutang sebesar 15 juta yuan sekarang. Halo, Tuan Li Tianhao, saya dari grup Hilton, sekarang kami memulihkan hutang sebesar 30 juta yuan. 13 perusahaan, tanpa kecuali, semuanya ada di sini untuk memulihkan hutang mereka. Termasuk Yinhai Plaza dan bank, total utangnya 480 juta. Semua orang di keluarga Lee hampir pingsan, belum dapat sepeser pun, tapi masih berhutang hampir 500 juta. Semua orang akan muntah darah. Tidak, ini hutang perusahaan Huating Lee Ziran, dan itu tidak ada hubungannya dengan grup Lee kita. Lee Songkui dan yang lainnya segera berdebat. HMPH? Apa yang kamu perdebatkan? Grup Lee telah secara resmi mengakuisisi perusahaan Huating. Jadi hutang perusahaan Huating secara alami adalah milikmu, ya. Apa hubungannya? Dengan Nona Lee, cepat dan bayar kembali uangnya. Jika tidak, Anda akan pergi ke prosedur pengadilan. Biarkan semua orang di keluarga Lee Anda duduk di penjara. Perwakilan dari 13 perusahaan mengambil sikap keras dan tidak memberi kesempatan kepada keluarga Lee untuk bernafas. 7 hari? Aku hanya memberimu 7 hari. Setelah perwakilan dari 13 perusahaan pergi, keluarga Lee benar-benar diam. Semua orang sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Terengah-engah. Dada, saat ini, langkah kaki terdengar dari luar. Kemudian sekelompok pekerja yang memakai topi keras bergegas masuk ke rumah Li Jiazu. Ternyata mereka adalah kontraktor dari perusahaan Huating, dan hari ini adalah hari di mana perusahaan Huating membayar. Mendengar perusahaan sedang krisis, dia langsung lari ke rumah Li untuk meminta uang. Li Tianhao, cepat dan berikan kami uangnya. Ya. Cepat dan selesaikan uangnya dengan kami, atau kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Bersambung.